Halo kawan-kawan, coba bareng. Hmm, Kali ini saya akan membagikan kepada kalian itu cara untuk push di GitHub ya, GitHub atau GitLab gitu. Uh, Pertama-tama itu ya, kalau mau push di GitLab itu pertama itu akunnya bisa dibuat, nah kita langsung aja GitLab. GitLab, nah ini sign in aja. Nah bisa lewat Google aja ya, biar mempermudah ya. Sign in via Google ini lebih enak ya. Ini akun Google saya nih. Tunggu, saya langsung. Nah udah, ini sudah. Kalau sudah itu kita pilih, ini ada nih project, create blank project. Nah, kasih nama, coba push gitu. Coba push. Nah untuk visibility ini ada public, ada private ya. Yang mana kalau private itu kalau misalkan ada orang yang mau clone atau mau lihat itu harus didaftarkan dulu ya emailnya, itu email dari ini, email yang mau melihat. Nah kalau public ini itu tidak usah didaftarkan gitu, langsung bisa, semua orang bisa lihat. Nah untuk inisialisasi project with Redmi ini jangan dicentang ya, biar nanti ada caranya gitu buat ngepushnya gitu. Itu cuma saran sih, karena kalau Redmi ini bisa dibuat sendiri gitu tanpa langsung di sini, langsung aja create project gitu. Tunggu. Nah ini caranya. Kalau Redmi nya itu dicentang tadi itu gak ada ininya nih tuh. Kalau misalkan kalian itu masih gak ada foldernya, itu maksudnya misal kayak gini ya. Misalkan di desktop aja, misalkan kalian sudah punya nih folder project gitu. Nah kalau sudah punya folder projectnya, project misalkan apa gitu, itu kalian pilih yang sudah ada projectnya. Jadi yang ini, pilih yang ini. Kalau misalkan kalian itu misalkan masih tidak punya foldernya, maka pilih yang ini, yang ini, yang create new repository ini. Dalam case saya itu, saya sudah ada foldernya. Jadi saya pilih yang ini, yang sudah ada foldernya, yang push and execute folder. Karena dalam case saya itu ada folder yang mana di sini ada, misalkan kita pakai ini aja, ada folder di situ. Di situ ada index, misalkan index.php, dan ada juga
ada folder lagi nih di dalam folder ini. Nih, dir misalkan statik ya, untuk keperluan ya. Lah di sini di luar ini ada lagi nih, misalkan touch home .php. Nah, case-nya gimana nih caranya biar semuanya ini ke push? Nah, pilih yang ini aja, yang push existing folder. Gini caranya, ini cd existing folder dulu. Misalkan nih kalian tuh ada di desktop nih ya, ada di desktop, sedangkan nama project kalian itu nama foldernya itu, nah ini nama folder projectnya itu adalah project, misalkan kasih nama yang beda, misalkan app gitu, nama foldernya app. Nah ini mau di push semuanya. Kalau gitu, kalau kalian mau di push semuanya ini, maka misalkan nih kalian itu dulu masuk ke folder projectnya, misalkan folder project saya itu app. Nah, open deh terminal di sini. Kalau di Windows itu pakai Git. Jadi opennya di sini, di folder projectnya ini. Misalkan open, kalau Git itu open Git in here gitu, open Git di sini misalkan. Kalau saya kan pakai Linux ya, pakai open in terminal di dalam folder projectnya. Nanti otomatis ini kalau kita rilis, nah muncul nih foldernya, berarti kan kita sudah ada di folder project tuh. Nah baru deh kalian eksekusi nih perintahnya ini. Pertama itu pakai kita harus yang ini global dulu. Kenapa? Karena biar nanti user sama email yang di sini itu dikenali gitu. Copy aja lah biar gampang. Nah itu oke, tidak error. Oke, tidak ada error. Nah langsung nih loncat ke sini ke existing project, kan sudah masuk nih ke folder projectnya, jadi ini gak usah dieksekusi, jadi cukup yang git init ini, git init. Nah terus udah nih, ini bukan error ya, ini menandakan kalau git init ini menggunakan master. Nah ada master, ada main, ada dan lain-lainnya, itu nanti ya, itu penjelasannya di tingkat lebih lanjut lagi. Yang penting ini gak error udah. Kalau kita ls lagi, ini ada folder baru nih. Tunggu. Nah nih, ini ada file baru nih. Ini dibuat oleh gitnya untuk nge-push yang ini. Istilahnya ini file recruitmentnya atau file kebutuhan dari gitnya, biar ini dikenali nih sama si gitnya bahwa ini pernah di push gitu. Baru deh kalau sudah kalau misalkan mau dikasih readme.md, itu gunanya buat membesar, tapi gak usah dulu. Kita kalau udah git init, git remote langsung aja, git remote add ini langsung eksekusi di folder projectnya. Nah gak error nih kan, jadi
git add. Kalau udah gak error, lanjut, gak error lagi. Nah, ini commit nih. Commit itu apa? Commit itu seperti apa ya? Itu commit itu istilahnya itu petunjuk apa yang kita rubah di file itu. Misal kalau sekarang kan first upload nih, jadi kita namain aja first upload gitu. Ini terserah kalian mau dinamain apapun, terserah. Kalau dinamain ayam juga terserah, nggak apa-apa. Nah, aman ya, nggak ada error nih. Baru deh kalau udah di commit, baru git push main origin master. Untuk pertama kalinya itu harus gini ya. Nanti kalau misalkan sudah di push gini, nanti nggak usah main origin master lagi, langsung git push aja. Cukup di commit aja dulu, lalu deh git push nih. Nah, itu username-nya. Mana sih username-nya? Yang ini nih. Nah, ini nih username-nya, Premi Agung 55. Masukkan deh Premi Agung 55. Nah, passwordnya itu kalau kalian baru buat itu dirubah dulu ya di sini, biar nanti kalau kalau login via email itu passwordnya acak soalnya, jadi harus diubah dulu itu. Oke, saya udah ubah tadi ya. Nah, udah tuh, udah, ini udah selesai. Kalau kita refresh, nah ke sini, nah kan ada kan, kenapa home-nya gak folder statiknya gak ada, karena di dalam folder statiknya itu gak ada filenya. Coba nih misalkan ada filenya, ke push nih ini. Oke, di statik gitu, touch, misalkan di statik ini ada index, misalkan index.html gitu. Kita kembali lagi nih ke folderan ini lagi. Pertama, kalau mau push ulang gitu, titik ini untuk nggak usah
misalkan mau gak ikut yang lainnya tuh. Nah, ada cara mudahnya, kita pakai Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code. Nah, ini kan kita itu caranya Nah, kalau di Visual Studio Code ini gampang nih, nggak usah git add, git commit, nggak usah, tinggal ini kontrol nih di pojok atas nomor 3. Nah, tinggal centangin yang adanya ini, tinggal klik aja, pilih yes. Nah, ini nih pesannya, kasih deh pesannya apa, cuman nambah komentar di init itu. Nah, udah tuh, tinggal nanti kita di sini bikin push tuh. Lebih gampangnya kita open terminal nih di sini nih, di terminal. Nah, langsung git push. Sebenarnya apa? Premium 55. Nah, maksudnya apa? Nah, udah tuh, kita lihat ini sudah ke push, udah bukan nih isinya nih. Coba ya, kita lihat index. No, tuh ada kan? Nah, pertanyaannya tuh, komit itu apa itu komit? Nah, ini yang komit nih, komit. Ini komitnya di sini mungkin bisa di folder ini yang pertama lagi. Nanti pas push-pushnya itu di file yang diubah itu ubah juga komitnya itu kelebihan yang di gitu kita